Dari mana tradisi itu muncul? Dan apakah tradisi itu pernah dicontohkan secara langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa hanya bersalaman yang dipertanyakan? Kenapa ketika ada orang yang membuka atau melihat HP setelah sholat, itu tidak dipersoalkan? Dan Rasulullah tidak pernah menyalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Ribat Nuraniyah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi tradisi di kalangan muslim Nusantara bahwa ketika mereka selesai melaksanakan ibadah salat berjamaah, biasanya mereka akan saling bersalam-salaman antar satu sama lain. Tapi anehnya, sebahagian oknum muslim yang lain dari kalangan teman-teman kita salafi, itu ada yang mempertanyakan dari mana tradisi itu muncul dan apakah tradisi itu pernah dicontohkan secara langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Yusuf Khattar Muhammad dalam salah satu karyanya Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah menjelaskan bahwa tradisi bersalaman setelah sholat berjamaah itu merupakan sebuah perkara yang disyariatkan dalam agama Islam. Kenapa? Karena hal itu bisa memperkuat rasa mahabbah di antara kaum muslimin dan juga bisa memperkuat persatuan dan kesatuan mereka. Nah, pertanyaannya sekarang, dari mana Syekh Yusuf Khattar Muhammad bisa menyimpulkan hal ini? Nah, ternyata setelah kita telusuri, ada beberapa dalil yang berasal dari hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa ternyata tradisi salam-salaman ini itu sudah ada sejak masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, di antara dalil yang bisa kita gunakan dalam hal ini adalah yang pertama, sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bersumber dari seorang sahabat yang bernama Yazid bin Aswad, di mana dia pernah menceritakan dia salat berjamaah atau salat subuh bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai melaksanakan salat, semua jamaah itu bangkit dan berdiri, kemudian bersalaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka mengusapkan tangan mereka ke wajahnya. Nah, kemudian Yazid bin Aswad juga melakukan hal yang sama. Kemudian Yazid mengatakan, "Fawajadtuha aswada minal falji wa atyaba rihan minal misik." Dan ketika saya menyalami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya mendapati tangan beliau lebih dingin daripada salju dan lebih harum daripada minyak kasturi. Nah, hadis senada juga diriwayatkan oleh sahabat yang lain yang bernama Abu Juhaifah, di mana dia pernah bercerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sebuah perjalanan ke daerah Batha. Di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan jamak zuhur dengan asar secara qasar. Kemudian setelah selesai sholat, jamaah yang hadir pada saat itu pun bangkit dan bersalaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di sana itu Abu Juhaifah. Dan Rasulullah tidak pernah menyalahkan para sahabat yang ingin bersalaman dengan beliau. Nah, dalam hadis yang kami sebutkan barusan, nampak jelas bagi kita bersama bahwa tradisi salam-salaman setelah sholat itu secara spesifik pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain dua hadis tersebut, ada juga hadis-hadis lain yang berbicara tentang tradisi salaman di luar waktu sholat. Nah, di antaranya sebuah hadis sahih juga
yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berasal dari sahabat Al-Bara' bin Azib, di mana beliau pernah mengatakan, min tamamit tahiyyati an tusafiha akhaka. Di antara kesempurnaan dalam menghormati teman adalah bahwa engkau bersalaman dengan saudaramu. Nah, di samping itu, sebuah hadis sahih riwayat Abu Daud yang juga berasal dari Al-Bara' bin Azib, itu juga pernah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa." Rasulullah mengatakan, tidaklah dua orang muslim yang saling bertemu kemudian mereka saling berjabat tangan atau saling bersalaman, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka sebelum mereka berpisah. Nah, jelas dari hadis ini, bersalaman dengan niat baik, bersalaman dengan dalam rangka menyambungkan silaturahmi dengan sesama muslim, itu merupakan sebuah hal yang disyariatkan dalam Islam. Dan bahkan kalau ini dilakukan dengan hati yang ikhlas, maka seorang muslim bisa saja dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebuah riwayat yang terdapat dalam Sunan Abi Daud yang berasal dari sahabat Anas bin Malik, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qad ja'akum ahlul Yaman, wa hum awwalu man ja'a bil musafahah." Telah datang kepada kalian penduduk Yaman, yang mana mereka itu mengawali pertemuannya dengan saling bersalam-salaman dengan orang yang di hadapannya. Nah, berdasarkan hal ini, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelaslah bagi kita bahwa tradisi salaman setelah sholat itu bukanlah perkara yang bid'ah. Itu merupakan perkara yang punya contoh langsung dari baginda Rasulullah bersama para sahabat beliau. Kemudian, salaman itu sama saja halnya dengan perbuatan-perbuatan biasa yang dilakukan orang setelah sholat. Misalnya, ada orang setelah sholat membuka HP-nya. Ada juga orang yang setelah sholat pergi ke kamar mandi dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, kenapa hanya bersalaman yang dipertanyakan? Kenapa ketika ada orang yang membuka atau melihat HP setelah sholat, itu tidak dipersoalkan atau tidak dihukumi sebagai sebuah yang bid'ah? Nah, itu merupakan pertanyaan yang menggelitik yang mungkin bisa kita tanyakan kepada teman-teman yang mengatakan bahwa salaman setelah sholat merupakan hal yang terlarang. Terakhir, sebelum kita tutup kajian pada kali ini, kami ingin mengutip pendapat salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Syekh Abu Ja'far At-Tahawi, di mana beliau pernah menuliskan dalam salah satu karya beliau, Hasyiyah Maraqil Falah, di mana di kitab itu beliau menyebutkan, tutlabu al-musafahatu aqiba kulli salatin atau aqiba salati kulliha wa inda kulli liqa. Apa kata beliau? Dianjurkan bermusafahah atau bersalam-salaman setiap selesai melaksanakan ibadah salat semuanya, dan juga ketika bertemu antar satu sama lain. Dan terakhir, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkarnya juga pernah menjelaskan bahwa tradisi salaman setelah sholat itu adalah sebuah hal yang dibolehkan dalam agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.